Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Sistem gerak pada makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sistem gerak yang aktif dan yang kedua adalah sistem gerak yang pasif. Sistem gerak yang aktif dan pasif ini ada perbedaan yang mendasar. Sistem gerak aktif itu adalah sistem gerak yang sebenarnya itu memang bergerak, betul-betul bergerak. Sedangkan sistem gerak yang pasif itu adalah sistem gerak yang hanya ikut-ikutan bergerak saja karena adanya sistem gerak aktif yang bergerak. Ya, sistem gerak aktif ini ada pada otot-otot pada makhluk hidup. Ya, ini contohnya otot pada manusia. Ini semuanya adalah sistem gerak yang aktif yang saya tunjuk. Sedangkan sistem gerak yang pasif itu ada pada rangka pada manusia ini. Contohnya ya, ini rangka. Nah, ini adalah contoh sistem gerak yang pasif karena dia hanya bergerak kalau sistem gerak yang aktif atau otot itu bergerak. Sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang sistem gerak yang pasif. Contohnya ini sistem gerak aktif atau pasif. Ya, kalau kita lihat sama-sama, sistem gerak seperti ini adalah sistem gerak yang pasif. Karena apa? Karena tulang belulang ini di samping saya ini tidak akan bisa bergerak selama tidak ada otot yang menempel pada tulang ini atau pada rangka ini. Ya, oleh karena itu dia disebut dengan sistem gerak pasif. Nah, sistem gerak pasif ini pada manusia ini contohnya itu disebut dengan rangka, yaitu sistem yang tersusun dari tulang-tulang ya seperti berikut ini. Ya, dari berbagai macam tulang. Kita akan pelajari fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama, fungsi rangka yaitu sebuah sistem yang tersusun dari tulang-tulang ini. Yang pertama adalah menegakkan tubuh. Jadi membuat tubuh ini tegak, ya. Kemudian yang kedua adalah memberi bentuk tubuh. Jadi bentuknya kepala itu bisa seperti kita sekarang ini karena bentuk tengkoraknya atau tulangnya seperti ini. Kemudian bentuk kaki kita kenapa bisa panjang itu? Karena memang bentuk tulangnya ya panjang seperti ini. Kalau bulat ya bukan kaki namanya ya. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah melindungi organ tubuh yang lunak. Jadi organ-organ tubuh seperti di dalam ini jantung, kemudian ada paru-paru, kemudian ada hati. Itu adalah organ-organ tubuh yang lunak yang perlu dilindungi. Yang melindungi siapa? Ya rangka ini, rangka di daerah sini. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah tempat melekatnya otot. Jadi otot itu sebagai sistem gerak yang aktif itu melekat pada daerah-daerah ujung di bagian tulang ini ya namanya adalah tendon. Nah ini tulang ototnya itu akan menempel di sebelah sini ini kalau saya perbesar ya. Nah kalau ototnya ini bergerak maka tulangnya ini akan ikut bergerak. Ini disebut sebagai fungsi tulang adalah tempat melekatnya otot. Kemudian yang kelima adalah tempat pembentukan sel-sel darah merah. Jadi kalau misalnya ini kita belah, ini ya kita potong, kemudian kita lihat dalamnya, misalnya seperti ini ya. Nah, di dalamnya ini, di dalam tulang ini, itu adalah tempat untuk pembentukan sel darah merah ini. Itu adalah sekilas mengenai sistem gerak pasif.